Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mendengar materi mengenai penjualan konsinyasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami dari jurusan akuntansi, Prodi D4 Akuntansi, sekelompok berdua menjelaskan tentang penjualan konsinyasi. Yang pertama, Hana Salsabila dan saya sendiri yaitu Cindy Jennifer. Kami mengangkat tema terkait dengan penjualan konsinyasi, yaitu mengenai penitipan songket ke toko Putih Nilam. Kita masuk kepada bagian perkenalan, yaitu di sini ada Hana dan Sinjo sudah lama berteman baik. Mereka satu universitas. Pada tanggal 1 Januari 2000XX, Hana menawarkan kerjasama dengan Sinjo, di mana Sinjo merupakan pengrajin songket terkenal di daerahnya. Sinjo pun menyetujui tawaran tersebut karena toko yang dimiliki Hana sudah terkenal dan memiliki banyak peminat. Bahkan letaknya sangat strategis, yaitu di pusat kota. Walaupun mereka teman baik, tapi untuk urusan bisnis mereka harus profesional agar tidak ada yang merasa dirugikan. Hana dan Sinjo menyiapkan perjanjian yang terkait dengan kerja sama mereka. Di sini antara Sinjo dan Hana mengadakan kesepakatan yang isi kesepakatannya adalah diketahui harga pokok penjualan songket per unitnya 150.000. Jumlah unit yang dikirim setiap bulannya 30 helai. Harga jual per unit 350.000. Uang muka komisioner per unitnya 30.000. Sewa gudang milik komisioner per bulannya 300.000. Sewa etalase milik komisioner per unitnya 4.000. Komisi untuk komisioner 35% dari penjualan songket tersebut. Pengiriman laporan komisionernya per bulan dilakukan oleh Hana. Sinjo bersedia menanggung segala biaya atau pengeluaran yang terkait dengan barang konsinyasi. Sinjo meminta kepada Hana untuk menanggung seluruh keperluan barang konsinyasi selama proses penjualan dan nanti memotong pengeluaran tersebut dengan penjualan per bulannya, dikarenakan rumah Sinjo berada di daerah berbeda dengan Hana. Maka Sinjo meminta Hana agar pembayarannya dilakukan melalui via bank dan laporan dikirim melalui via email. Baiklah, masuk ke skema yang pertama, yaitu tanggal 2 Januari 2000XX jam 7 pagi, Sinjo mengirim songket ke Hana sesuai kesepakatan disertai membayar kurir 300.000 untuk mengantar barang konsinyasi ke gudang komisioner. Maka jurnalnya kami menerapkan dua metode penjurnalan, yaitu ada berdasarkan laba terpisah dan ada laba tak terpisah. Yang laba terpisah ini ada dua metode jurnal pencatatannya, yaitu ada berdasarkan perpektual dan fiskal. Di sini yang perpektualnya yaitu konsinyasi keluar pada persediaan barang dagang sebesar 4.500.000. Ini diperoleh dari 150.000 dikali 30 helai kain songket. Pada fiskalnya, konsinyasi keluar pada pengiriman barang dagang 4.500.000. Pada komisioner tidak melakukan pencatatan atau alias no entry karena pada songket tersebut merupakan masih hak miliknya pengamanat. Terus pada laba tak terpisahnya, yaitu pada metode perpektualnya dicatat persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang dagang sebesar 4.500.000 dan pada fiskalnya dicatat no entry. Sedangkan pada komisioner tidak dilakukan pencatatan baik perpektual maupun fiskalnya. Selanjutnya, pada beban kurirnya, pengamanat melakukan pencatatan pada laba terpisahnya, yaitu konsinyasi keluar pada kas kecil 300.000, fiskalnya konsinyasi keluar pada kas kecil 300.000. Sedangkan komisioner tidak melakukan pencatatan baik keduanya karena yang melakukan pembayaran adalah pengamanat.
Sedangkan laba tak terpisah dicatat sebagai beban kurir pada kas kecil, baik perpetual maupun fiskal, sama-sama isi jurnalnya, yaitu beban kurir pada kas kecil sebesar Rp300.000. Dan pada laba tak terpisah, komisioner juga tidak melakukan pencatatan karena beban angkut dibebankan kepada pengamanat atau alias dibayar oleh pengamanat. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 2 Januari 2000XX, sesuai kesepakatan, Hana akan mengirimkan uang muka kepada Shinjo melalui via bank sebesar 30.000 per unit. Selanjutnya kita masuk kepada jurnal dari uang muka, yaitu menggunakan metode laba terpisah dan laba tak terpisah. Pada laba terpisah, pengamanat akan mencatat kas bank terhadap uang muka komisioner sebesar 900.000. Untuk pencatatan perpetua dan fisikalnya itu sama. 900.000 didapat dari jumlah unit yang dikeluarkan dikali dengan uang muka per unit, yaitu 30 unit dikali dengan 30.000. Didapatlah 900.000. Sedangkan komisioner akan mencatat uang muka pengamanat terhadap kas bank sebesar 900.000. Pencatatan secara perpetua dan fisikal yaitu sama. Untuk metode laba tak terpisah, pengamanat akan mencatat kas bank terhadap uang muka komisioner sebesar 900.000. Di sini perpetua dan fisikal dicatat sama. Sedangkan komisioner akan mencatat uang muka pengamanat terhadap kas bank sebesar 900.000, di mana perpetua dan fisikal dicatat dengan metode yang sama. Pada tanggal 3 Januari 2000XX, Shinjo membayar uang sewa gudang milik Hana melalui bank ke rekening Hana. Jurnalnya yaitu pada laba terpisah, pengamanat mencatat pada perpetual dan fiskal, jurnalnya sama, yaitu konsinyasi keluar pada kas bank sebesar Rp300.000. Sedangkan pengamanat mencatat pada metode laba tak terpisah, mencatatnya sebagai beban sewa gedung pada kas bank sebesar Rp300.000 dan pada perpetual dan fiskal jurnalnya sama. Sedangkan pada komisioner pada laba tak terpisah yaitu mencatat kas bank pada pendapatan sewa gudang sebesar Rp300.000, pada perpetual dan fiskal sama jurnalnya. Sedangkan pada laba terpisah, komisioner mencatat perpetual sama fiskal itu sama, yaitu kas bank pada pendapatan sewa gudang sebesar Rp300.000. Pada tanggal 5 Januari 2000XX, Yomi membeli 3 unit songket secara tunai dan akan diantar langsung menggunakan kurir. Sekarang kita masuk kepada pencatatan penjualan tersebut, di mana pihak pengamanat tidak melakukan pencatatan, baik metode laba terpisah maupun laba tak terpisah. Pada pihak komisioner, untuk metode laba terpisah akan mencatat kas kecil terhadap konsinyasi masuk sebesar Rp1.050.000. Pencatatan secara perpetual dan fisikal sama. Rp1.050.000 didapat dari 3 unit songket yang terjual dikali dengan harga per unit songket, yaitu sebesar Rp350.000. Nah, untuk pencatatan pada metode laba tak terpisah, komisioner akan mencatat pada perpetual, persediaan barang dagang terhadap utang pengamanat sebesar Rp682.500. Ini didapat dari penjualan 3 unit songket dikurang dengan komisi dari 3 unit songket. Kemudian kas kecil terhadap penjualan barang dagang sebesar Rp1.050.000 dan harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagang sebesar Rp682.500. Untuk metode fisikalnya, pembelian barang dagang terhadap utang pengamanat sebesar Rp682.500 dan kas kecil terhadap penjualan barang dagang sebesar Rp1.050.000. Pada tanggal 5 Januari 2000XX, 3 unit songket telah sampai di rumah Yomi. Hana telah membayar kurir sebesar Rp18.000. Di sini, pengamanat tidak melakukan pencatatan karena beban kurir tersebut ditanggung oleh komisioner. Pada laba terpisah dan laba tak terpisah, pengamanat tidak melakukan pencatatan alias non-entry.
Sedangkan pada komisioner, pada laba terpisah, komisioner mencatat pada perpektualnya yaitu konsinyasi masuk pada kas kecil sebesar 18.000. Di sini pada perpektual dan fiskal memiliki pencatatan yang sama. Sedangkan pada laba tak terpisahnya, komisioner mencatat yaitu utang pengamanat pada kas kecil sebesar 18.000. Di sini perpektual dan fiskal sama. Pada tanggal 7 Januari 2000XX, Hana mengembalikan 5 unit songket ke Shinjo dikarenakan songket tersebut rusak. Retur ini akan dicatat oleh pengamanat dan komisioner tidak akan melakukan pencatatan baik dalam metode laba terpisah maupun metode laba tak terpisah. Pada metode laba terpisah, pengamanat akan mencatat persediaan barang dagang terhadap konsinyasi keluar sebesar 750.000. Pencatatan secara perpetual dan fisikal itu sama. 750.000 didapat dari 5 unit yang dikembalikan dikali dengan HPP per unit, yaitu sebesar 150.000. Nah, pada metode laba tak terpisah, pencatatan retur hanya terjadi pada pencatatan secara perpetual, yaitu persediaan barang dagang terhadap persediaan barang konsinyasi sebesar 750.000. Pada tanggal 7 Januari 2000XX, Shinjo membayar kurir atas pengantaran songket yang rusak tersebut sebesar 50.000. Pengamanat melakukan pencatatan pada laba terpisah, perpektual, konsinyasi keluar pada kas kecil Rp50.000. Sedangkan pada fiskalnya, konsinyasi keluar pada kas kecil sebesar Rp50.000. Sedangkan pengamanat mencatat pada laba tak terpisahnya yaitu perpektual, beban retur pada kas kecil Rp50.000. Fiskalnya, beban retur pada kas kecil Rp50.000. Sedangkan pada komisioner tidak melakukan pencatatan sama sekali, baik laba terpisah maupun laba tak terpisah, karena yang melakukan pembayaran beban kurir terhadap retur songket tersebut adalah pengamanat. Pada tanggal 10 Januari 2000XX, Shinjo menginginkan agar songketnya dipajang di etalase yang ada di depan toko. Shinjo pun menyewa etalase milik Hana. Namun, pembayarannya dipotong dari penjualan konsinyasi. Pada transaksi tersebut, pengamanat tidak akan melakukan pencatatan karena pengamanat belum membayar sewa etalase. Sedangkan di pihak komisioner akan melakukan pencatatan pada metode laba terpisah dengan cara konsinyasi masuk terhadap pendapatan sewa etalase sebesar 88.000. 88.000 didapat dari sisa unit yang belum terjual, yaitu sebanyak 22 buah unit dikali dengan harga sewa etalase per unit sebesar 4.000. Metode pencatatan perpetual dan fisikal sama. Nah, untuk pencatatan dengan metode laba tak terpisah, komisioner akan mencatat utang pengamanat terhadap pendapatan sewa etalase sebesar 88.000. Pencatatan perpetual dan fisikal dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 2000XX, Ruri telah membeli 5 unit songket secara tunai dan akan diantar langsung menggunakan kurir. Di sini, pengamanat tidak melakukan pencatatan baik laba terpisah maupun laba tak terpisah, dikarenakan proses penjualan dilaksanakan oleh komisioner dan pengamanat tidak mengetahui kepada siapa songket tersebut dijual dan seberapa banyak unit yang dijualnya. Sedangkan komisioner pada laba terpisah, perpektual, kas kecil pada konsinyasi masuk sebesar 1.750.000. 1.750.000 ini didapat dari 350.000 dikali 5 unit. Sedangkan pada fiskal juga sama, jurnal bunyi jurnalnya seperti perpektual. Sedangkan pada laba tak terpisah, komisioner mencatat yaitu pertama, dianggap seperti membeli barang
kepada pengamanat, yaitu jurnalnya persediaan barang dagang pada utang pengamanat sebesar 1.137.500. Di sini dapat dari angka 1.137.500 itu adalah dari 1.750.000 dikali 35% komisi yang hendak diambil bagi komisioner. Sudah itu, kas kecilnya pada penjualan barang dagang sebesar 1.750.000. 1.750.000 itu didapat dari 350.000 dikali 5 unit songket. Dan HPP-nya yaitu dicatat sebesar 1.137.500 yang diperoleh dari pembelian barang dagang yang dilakukan oleh komisioner, yang dimana total harga jual dikurang komisi yang hendak diambil oleh komisioner, yaitu bunyi jurnalnya adalah HPP pada persediaan barang dagang sebesar 1.137.500. Sedangkan pada fiskalnya, pada metode laba tak terpisah ini, yaitu dicatat pembelian barang dagang pada utang pengamanat sebesar 1.137.500 dan saat penjualan barang dagang tersebut, yaitu kas kecil pada penjualan barang dagang sebesar 1.750.000. Pada tanggal 12 Januari 2000XX, 5 unit songket telah sampai di rumah Ruri. Rana telah membayar kurir sebesar 30.000. Pada transaksi tersebut, pihak pengamanat tidak melakukan pencatatan karena beban ditanggung oleh pihak komisioner. Pada pihak komisioner mencatat pada metode laba terpisah sebagai konsinyasi masuk terhadap kas kecil sebesar 30.000. Pencatatan secara perpetual dan fisikal sama. Sedangkan untuk metode laba tak terpisah, komisioner mencatat utang pengamanat terhadap kas kecil sebesar 30.000. Pencatatan secara perpetual dan fisikal dengan menggunakan cara yang sama. Pada tanggal 15 Januari 2000XX, untuk menambah pajangan songket yang dimilikinya, Hana pun membeli etalase baru sebanyak yang harganya 10 juta rupiah secara kredit kepada Tuan Median. Di sini, pada metode laba terpisah, pengamanat tidak melakukan pencatatan karena yang melakukan pembelian etalase tersebut adalah Hana. Dan begitupun pada laba tak terpisah, pengamanat juga tidak melakukan pencatatan. Sedangkan komisioner pada laba terpisah dan laba tak terpisah, jurnalnya sama baik perpetual maupun fiskal, yaitu jurnalnya etalase pada utang dagang sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 18 Januari 2000XX, Rena telah membeli 8 unit songket secara tunai. Pada jurnal kali ini, pengamanat tidak melakukan pencatatan baik itu laba terpisah maupun laba tak terpisah. Pencatatan oleh komisioner pada metode laba terpisah yaitu kas kecil terhadap konsinyasi masuk sebesar 2.800.000. 2.800.000 didapat dari 8 unit yang terjual dikali dengan harga jual per unit yaitu sebesar 350.000. Pencatatan secara perpetual maupun fisikal menggunakan cara yang sama. Nah, untuk metode laba tak terpisah, komisioner mencatat persediaan barang dagang terhadap utang pengamanat sebesar 1.820.000. 1.820.000 didapat dari harga jual 8 unit dikurang dengan komisi dari 8 unit yang telah terjual. Kemudian, untuk pencatatan penjualan yang telah terjadi, kas kecil terhadap penjualan barang dagang sebesar 2.800.000 dan untuk pencatatan harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagang sebesar 1.820.000. Untuk metode fisikal, pembelian barang dagang terhadap utang pengamanat sebesar 1.820.000 dan pencatatan penjualannya kas kecil terhadap penjualan barang dagang sebesar 2.800.000. Pada tanggal 28 Januari 2000XX,
Hana pun menghitung komisi yang diperolehnya selama melakukan penjualan songket milik Shinjo. Pencatatannya, pada pengamanat baik laba terpisah maupun laba tak terpisah, yaitu no entry atau tidak melakukan pencatatan. Dikarenakan yang menghitung komisi adalah komisioner. Dan pengamanat belum mengetahui berapa unit songket yang telah terjual, sehingga pengamanat tidak bisa memperkirakan atau memprediksi berapa komisi yang hendak diambil oleh komisioner dari kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan komisioner pada laba terpisah, perpektual dan fiskal sama jurnalnya, yaitu bunyinya adalah konsinyasi masuk pada pendapatan komisi sebesar 1.960.000. 1.960.000 ini diperoleh dari total penjualan songket dikurang dengan persentase komisi yang hendak diambil oleh komisioner. Total penjualan yang telah diketahui selama bulan Januari 2000XX ini adalah sebesar Rp5.600.000 yang diperoleh dari 350.000 dikali 16 unit songket yang telah terjual dikali 35% persentase dari komisi yang hendak diambil oleh komisioner, yaitu akan diperoleh hasil 1.960.000. Sedangkan pada laba tak terpisahnya, komisioner tidak melakukan pengentrian dikarenakan sebelum itu telah diketahui selisih berapa komisi yang hendak diambil oleh komisioner, yang dimana pada metode laba tak terpisah ini komisioner melakukan pencatatan dianggap pada pembelian barang konsinyasi lalu pada penjualan konsinyasi. Pada tanggal 31 Januari 2000XX, Hana melaporkan hasil penjualan konsinyasinya serta membayar sisa kas dari penjualan tersebut. Berikut laporan penjualan konsinyasi yang dibuat oleh Hana per 31 Januari 2000XX. Penjualan sebanyak 16 unit, yaitu sebesar 5.600.000. Kemudian beban yang ditampung oleh pengamanat, yaitu ongkos kurir sebesar 48.000, komisi sebesar 1.960.000, sewa etalase sebesar 88.000, sehingga total untuk beban yang ditanggung pengamanat sebesar 2.096.000. Untuk total hak pengamanat didapat dari 5.600.000 dikurang 2.096.000, sehingga didapat total hak pengamanat sebesar 3.504.000. Untuk sisa kas yang harus dibayarkan, total hak pengamanat dikurangi dengan uang muka pengamanat yang terjual dan retur sebesar 630.000, sehingga sisa kas yang harus dibayarkan kepada pengamanat sebesar 2.874.000. Pada saat komisioner melakukan pelaporan kepada pengamanat, maka jurnal yang diperlukan untuk metode laba terpisah, pengamanat akan mencatat debit kas bank sebesar 2.874.000, debit uang muka komisioner sebesar 630.000, debit konsinyasi keluar sebesar 2.096.000, dan dikredit konsinyasi keluar sebesar 5.600.000. Kemudian dilakukan pencatatan penyesuaian retur, yaitu di mana debit beban sewa gudang sebesar 50.000, debit beban retur sebesar 50.000, dan debit beban kurir sebesar 50.000, sehingga kredit konsinyasi keluar sebesar 150.000. Untuk pencatatan perpetual dan fisikal dilakukan dengan cara yang sama. Pada pihak komisioner akan mencatat debit konsinyasi masuk sebesar 3.504.000, uang muka pengamanat dikredit sebesar 630.000, dan dikredit kas bank sebesar 2.874.000. Pencatatan secara perpetual dan fisikal digunakan dengan cara yang sama.
pada metode laba tak terpisah, pengamanat melakukan pencatatan pada perfektualnya yaitu kas bank 2.874.000, uang muka komisioner 630.000, beban kurir 48.000, beban sewa etalase 88.000, beban komisi 1.960.000 pada penjualan konsinyasi 5.600.000. Di sini kas bank diperoleh dari total penggantian uang komisioner yang dibayar terlebih dahulu ditambah dengan uang muka komisioner yang diakui serta komisi yang sudah menjadi pendapatan bagi komisioner, yaitu kas bank ini diperoleh dari total penjualan dikurang uang muka komisioner, dikurang beban kurir, dikurang beban sewa etalase, dikurang beban komisi. Sedangkan uang muka komisioner ini yang 630.000 ini didapat dari 30.000 uang muka komisioner per unitnya itu dikali 16 unit terjual dan 30.000 dikali 5 unit retur songket. Kalau beban kurir ini diperoleh dari total beban angkut yang dibayar oleh komisioner terlebih dahulu terkait dengan penjualan konsinyasi. Terus beban sewa etalase ini diperoleh dari 22 unit yang tertinggal dikali sewa etalase per unitnya yaitu Rp4.000. Sedangkan pada laba tak terpisah ini kita mencatat HPP yaitu HPP pada persediaan barang dagang sebesar Rp2.400.000. Sedangkan pada metode fiskalnya pengamanat melakukan pencatatan yaitu kas bank 2.874.000, uang muka komisioner 630.000, beban kurir 48.000, beban sewa etalase 88.000, beban komisi 1.960.000, penjualan konsinyasi 5.600.000. Cara pendapatannya sama dengan penjelasan saya terkait dengan perfektual. Nah, pada fiskal ini tidak melakukan pencatatan HPP. Setelah itu, pada laba tak terpisah, komisioner pada perfektualnya serta pada fiskalnya bunyi jurnalnya sama, yaitu pada utang pengamanat pada uang muka pengamanat pada kas bank. Di sini utang pengamanat diperoleh sebesar Rp3.504.000. Ini terkait dengan total semua yang terkait dengan penjualan konsinyasi. Uang muka pengamanat didapat 630.000 sama dengan penjelasan pengamanat yaitu 30.000 uang muka komisioner per unit dikali 16 unit songket terjual dan 30.000 tersebut dikali 5 unit songket retur. Dan kas bank ini diperoleh dari utang pengamanat dikurang uang muka pengamanat sebesar Rp2.874.000. Begitupun dengan fiskal. Baiklah, setelah menerima laporan penjualan konsinyasi dari Hana, Sinjo pun menghitung beberapa sih laba yang diperolehnya selama melakukan penjualan konsinyasi terhadap songket tersebut. Pertama, Sinjo perlu membuat tabel analisis penjualan konsinyasi, yang dimana pada kolom keterangannya itu terbagi dua kelompok antara pihak pengamanat dan pihak komisioner. Pihak pengamanat yaitu ada rinciannya terkait yang pertama HPP atau harga pokok penjualan dari songket tersebut sebesar Rp150.000 per unitnya. Di sini diketahui total bebannya Rp4.500.000 yang diperoleh dari 30 unit songket dikali 150.000. Maka pembagiannya yang diketahui terjual 16 unit, retur 5, yang belum terjual pasti 9 yang tinggal. Di sini HPP-nya yang untuk yang terjual 2.400.000, yang retur 750.000, yang belum terjual 1.350.000.
Terus diketahui ongkos kurir, yaitu totalnya Rp300.000. Dan awalnya itu Shinjo saat melakukan pengiriman barang konsinyasi ke gudang komisioner mengeluarkan upah angkut sebesar Rp300.000. Di sini yang terjual diketahui Rp160.000, retur Rp50.000, dan belum terjual Rp90.000. Hal ini dibagi rata saja, yaitu Rp300.000 dibagi 30 unit yang diantarkan ke gudang komisioner, maka Rp10.000 per unit ongkos kurirnya. Jadi Rp160.000 itu diperoleh dari Rp10.000 dikali 16 unit, dan Rp50.000 itu diperoleh dari 5 unit dikali 10.000, dan Rp90.000 itu diperoleh dari 9 dikali 10.000. Selanjutnya yaitu sewa gudang. Sewa gudang awalnya dibayarkan oleh si Shinjo ke Hana, yaitu Rp300.000. Nah, di sini dibebankan per unit saja, yaitu Rp300.000 dibagi 30 unit sama dengan Rp10.000 per unit. Maka yang terjual beban sewa gudangnya yaitu Rp160.000. Pada retur beban sewanya Rp50.000, dan yang belum terjual beban sewanya Rp90.000. Selanjutnya pada beban retur. Di sini beban retur yang di sini adalah terkait dengan upah beban angkut terhadap retur songket yang telah rusak yang dilakukan oleh komisioner ke pengamanat, dan beban angkut tersebut dibayarkan oleh pengamanat. Total bebannya yaitu diketahui Rp50.000 di sini. Karena hal ini menyangkut beban retur, maka hanya dibebankan kepada produk yang diretur saja, yaitu sebesar Rp50.000. Selanjutnya pada bagian komisioner. Bagian komisioner ini diperoleh dari pelaporan penjualan konsinyasi yang telah diberikannya ke Shinjo. Yang di sini diketahui ongkos kurir total yang telah dikeluarkannya yaitu Rp48.000, yang dimana terkait dengan jumlah unit yang telah terjualnya Rp48.000. Terus komisi komisioner ini yang diperoleh Rp1.960.000 yang diperoleh dari terjualnya 16 unit songket, yang dimana komisi ini diakui sebanyak unit yang telah berhasil dijual oleh si Hana. Terus sewa etalase yaitu Rp88.000, yang dimana ini diperoleh dari 22 unit dikali Rp4.000. Di sini 22 unit itu dihitung setelah terjualnya 3 unit songket dan 5 unit songket yang telah diretur. Jadi pada akhir Januari diketahui bahwa belum terjualnya songket sebanyak 9 unit, maka 9 dikali 4.000 36.000, dan selebihnya dibebankan ke bagian yang sudah terjual, yaitu 13 unit dikali 4.000 sama dengan 52.000. Maka total sewa etalase sesuai dengan sudah yang dikeluarkan oleh Shinjo. Maka diketahui total beban seluruhnya 7.246.000. Untuk total terjualnya yaitu 4.780.000, untuk total retur 900.000, dan untuk total belum terjual 1.566.000. Penjualan yang telah terjadi atau yang telah didapat sebesar 5.600.000. Laba konsinyasi diperoleh dari penjualan dikurang total pengeluaran yang telah dilakukan selama penjualan konsinyasi, baik pengamanat maupun komisioner. Maka laba konsinyasi yang diperolehnya yaitu Rp820.000. Berikut jurnal yang digunakan untuk pencatatan laba rugi dari penjualan. Pencatatan jurnal laba rugi hanya dilakukan oleh pengamanat, di mana pada metode laba terpisah,
pengamanat akan mencatat konsinyasi keluar terhadap laba penjualan konsinyasi sebesar 820.000. Pencatatan secara perpetua dan fisikal menggunakan cara yang sama. Sedangkan untuk metode laba tak terpisah tidak dilakukan pencatatan. Dari pihak komisioner tidak dilakukan pencatatan karena laba yang didapat berada pada pihak pengamanat. Sekian dari video kuis kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.